Kira-kira PTPN berani nggak ya mengambil langkah tegas terhadap siapapun aja yang melanggar mendirikan bangunan di atas tanah milik PTPN? Di Puncak Bogor itu kan sekarang sedang bersih-bersih nih, sedang kemudian penghijauan kembali setelah sekian lama itu dialih fungsikan secara ugal-ugalan. Villa-villa ada beberapa yang sudah kemudian disegel, tempat wisata yang sudah disegel. Ada lagi, jangan sampai lupa, dulu itu ini pernah viral 2020 ya. PTPN akan ambil alih lahan di Puncak, termasuk pesantren Habib Rizik. Dan saya pantau beritanya sampai sekarang itu ngelalep, tak ada. Tak ada proses pengambil alihan, entah saya nggak tahu ya, bener apa tidak. Coba dikonfirmasi, masih nggak markas syariah pesantren Algo Kultur katanya di sana masih beroperasi di atas tanah klaiman PTPN, milik PTPN. Jangan sampai dulu mungkin karena ya politik lah, tapi sekarang mesti taubat. Jadi menegakkan kebenaran, keadilan itu bukan karena unsur politik, tetapi unsur penyelamatan lingkungan, tetapi unsur penyelamatan alam. Karena yang rugi adalah masyarakat, yang kena dampak banjir adalah masyarakat, yang kena dampak longsor adalah masyarakat. Maka jangan sampai macam-macam sekarang, Pak. Kan sudah terbongkar sekarang. Pak Gubernur Jawa Barat direkomendasikan kepada PTPN lahan-lahan yang di atas tanah PTPN diambil alih kembali, dihijaukan kembali. Coba ini nih berita terakhir yang saya temukan. Sengketa tanah antara PTPN 8 dan Pondok Pesantren Alam Agrokultur Markas Syariah di Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus bergulir. Pihak Rizik Syihab menegaskan tidak akan menyerahkan lahan tersebut sebelum ada putusan pengadilan. Sebelumnya PTPN 8 melayangkan surat somasi kepada pengelola Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasalnya lahan yang ditempatinya tersebut merupakan areal sah milik PTPN 8. Hal itu berdasarkan sertifikat HGU nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. Adapun penguasaan fisik tanah yang dibangun pihak Ponpes tersebut selama ini dianggap tidak memiliki izin dan persetujuan dari pihak PTPN 8 selaku pemilik sah. PTPN 8 diketahui telah memberikan surat somasi tersebut pada 18 Desember 2020 lalu. Dalam surat somasi itu pihak Ponpes diminta untuk segera menyerahkan lahan milik PTPN yang ditepatinya tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja. Sementara kuasa hukum Rizik Sugito Atmo Prawiro menanggapi pernyataan PTPN 8 yang bakal mengambil alih lahan termasuk yang ditempati pondok pesantren tersebut. Ia mengungkapkan pihaknya masih menunggu proses hukum terkait laporan yang dilayangkan PTPN 8 ke Barreskrim Polri. Diketahui PTPN 8 melaporkan total 250 orang termasuk Rizik ke Barreskrim dengan dugaan penggunaan lahan tanpa izin. Dikutip dari Kompas.com, dalam kasus tersebut PTPN 8 mengklaim bahwa lahan yang menjadi lokasi pesantren merupakan areal sah milik perusahaan. Sementara itu Sugito menuturkan pihaknya membeli lahan melalui penggarap atau pengelola. Menurutnya persoalan sengketa lahan memang harus diselesaikan lewat proses hukum. Akan tetapi ia juga berharap agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum. Sebab Sugito mengklaim HGU milik PTPN 8 atas lahan yang disengketakan telah dibatalkan dan putusannya sudah inkrah di tingkat kasasi. Di samping itu Sugito berharap sengketa ini selesai tanpa proses hukum dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan melalui salah satu deputinya telah bersedia menjadi mediator. Masih sengketa, Pak. Pengacara pesantren Habib Rizik dulu masih ngotot, nggak mau menyerahkan tanahnya kepada PTPN. Sudah terjadi gugatan, sudah terjadi pelaporan ke polisi dulu, tapi tidak berujung. Nggak ketemu nih ujungnya seperti apa, nggak tahu kita.
Sekali lagi, maka jangan sampai bergerak atas dasar kepentingan politik. Sekarang itu udahlah, cukup. Giliran taubat semuanya. Bergerak atas dasar kesadaran idealisme bahwa yang namanya hutan itu mesti dijaga. Lahan PTPN itu mesti dikembalikan kepada asalnya, kepada yang semestinya, kepada yang seharusnya. Bila di sana mesti ada kebunnya, kebun teh, kebun apa, ya harus seperti itu kembali. Kalaupun ada tempat wisata, harus jangan sampai merubah ini hutannya, ini kebun tehnya. Ayo, uji, jangan sampai yang satu disikat, yang satu lagi tidak disikat. Ini kan padahal sama-sama melanggar. Kita baca coba nih perseteruannya dulu. PTPN 8 ambil alih lahan di Puncak, termasuk pesantren Habib Rizik. Barangkali ada yang belum tahu, saya pun baru ngeh ini. PT Perkebunan Nusantara 8 Persero atau PTPN 8 menegaskan akan melakukan langkah penyelamatan aset-aset negara termasuk lahan berstatus hak guna usaha yang masih produktif untuk dikelola. Tujuannya agar memberikan kontribusi yang optimal kepada negara. Ya, ini tanah negara. Harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat. Ya, jangan sanggena udah sekarang itu giliran tobat. Tobat, kata Kang Deddy, udah tobat sekarang giliran tobat semuanya. Laut dijual, lahan tanah di pinggir sungai dijual, padahal itu hak sungai. Ini juga sama di Puncak. Tidak benar pengurusannya. Ugal-ugalan dan lain sebagainya. Udah sekarang giliran tobat karena kalian semua dipantau oleh masyarakat. Salah satu aset negara yang diselamatkan dan selama ini dikelola PTPN 8 sebagai pemegang HGU adalah Perkebunan Gunung Mas di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Luas lahannya mencapai berapa ini? 1.623,18 hektar. HGU di lahan Perkebunan Gunung Mas diperoleh PTPN 8 berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah Pertanahan Nasional nomor sekian ya. Atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 6 September 2004 dan sertifikat HGU nomor 266 sampai dengan 300 tanggal 4 Juli 2008. Sayangnya, menurut Sekretaris Perusahaan PTPN 8 Nanding Diah Trisnowati, lahan seluas sekitar 291 hektar dikuasai pihak lain. Adapun salah satu lahan yang diselamatkan di Gunung Mas itu, kata Naning, termasuk yang ditempati pesantren Argo Kultur Markas Syariah Habib Rizik Syihab. Mengenai bangunan pesantren akan diratakan. Naning menyebut belum ada tindakan demikian karena masih dalam proses dan perlu laporan lebih lanjut. Sementara mengenai aktivitas pesantren akan dihentikan, dia menjawab normatif bahwa perseroan tidak pernah memberikan izin lahan itu ditempati HRS. Ya betul, termasuk pesantren HRS. Belum tahu, masih proses pelaporan dulu. Prinsipnya kita tidak pernah memberikan izin atas penggunaan lahan kita. Naning menjelaskan, sebagai pemegang HGU, PTPN 8 berkewajiban untuk menyelesaikan penguasaan atau penggarapan masyarakat atas tanah tanpa izin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga memastikan di lahan PTPN atau di dalam PTPN 8 tidak terdapat tindakan yang mencerminkan adanya kebebasan dalam jual beli lahan HGU kawasan Gunung Mas sesuai dengan anggaran dasar perseroan tentang pemindah tanganan aktiva tetap BUMN serta meminta semua pihak-pihak yang menggunakan lahan perkebunan tanpa izin segera menyerahkan lahan tersebut kepada PTPN sebagai pemilik yang sah.
Ambil tanah negara, ambil, hijaukan biar menjadi daerah resapan air. Gitu, Pak. Yang berani ya. Berani dong. Demi kebenaran. Perkebunan Gunung Mas kerap dimanfaatkan makelar tanah. Dalam rilis resmi PTPN 8, Naning menyebut lokasi perkebunan Gunung Mas sangat strategis. Kondisi alamnya sangat sejuk dan tanahnya yang subur menjadi daya tarik pemodal untuk berinvestasi dalam bidang pariwisata dan memiliki lahan tersebut. Kondisi ini menurutnya dimanfaatkan biong atau maklar tanah karena para pemilik villa tersebut membeli tanah dari perantara dengan alasan status tanah berupa X atau bekas lahan perkebunan dan sertifikatnya dapat diurus menjadi HGU bahkan sertifikat hak milik. Untuk itu menurutnya perlu dilakukan upaya pengamanan aset lahan perkebunan tersebut. PTPN 8 akan menguasai kembali seluruh lahan perkebunan Gunung Mas yang telah dikuasai pihak lain. Apalagi pihaknya tidak pernah menerbitkan izin hak garap untuk semua lahan perkebunan Gunung Mas di Kecamatan Megamendung dan Cisarua. Menurutnya, perseroan telah melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap pemakaian lahan-lahan perkebunan tanpa izin. Bukan hanya di perkebunan Gunung Mas, dikarenakan penggunaan lahan tanpa izin merupakan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak. Oke lah, intinya itu. Ini 2020, Pak. Entah sekarang seperti apa ujungnya. Barangkali ada yang tahu update terakhir, jangan sampai dilupakan, jangan sampai diabaikan. Ambil semua lahan milik negara, jangan sampai ada kemudian yang disalahgunakan oleh pengusaha, dibuatkan villa, dibuatkan tempat wisata dan lain sebagainya. Tak boleh. Kan dampaknya jelas. Ya, kan dampaknya jelas. Daerah serapan air menjadi tidak serapan air, akhirnya banjir, Pak. Dan itu harus dihentikan. Dan waktunya taubat semua para pejabat yang telah menjual belikan tanah negara. Yang Anda ngambil untung sendiri, yang kalian ngambil untung sendiri dan jelas merugikan negara. Di sini kita perlu dan kita akan pantau ketegasan PTPN di dalam membereskan ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.